Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Irza Nurningsih. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengenai Internet Gateway di Mikrotik. Nah, di sini itu terdapat 10 materi, yaitu yang pertama pengenalan Internet Gateway, yang kedua tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga konsep konfigurasi WAN, yang keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yang kelima konfigurasi WAN dengan metode manual. Yang keenam konfigurasi LAN. Yang ketujuh konfigurasi NAT. Yang kesembilan perapian konfigurasi, dan yang terakhir itu ARP. Nah, di sini saya akan membuat lab baru. Pastikan kalian sudah membuka VMware-nya ya, teman-teman. Lalu kalian bisa masuk menggunakan IP yang ini ya. Nah, lalu ini untuk namanya adalah Internet Gateway. Lalu ini kita klik Add. Nah, jika sudah, kita akan membuat topologi seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita langsung saja klik kanan, lalu kita pilih yang network. Nah, untuk namanya kita masih default, yaitu net. Untuk tipenya manajemen vault, lalu save. Selanjutnya kita klik kanan lagi, pilih node, lalu pilih Mikrotik router OS. Nah, ini kita scroll ke bawah ya. Untuk RAM-nya itu kita ubah menjadi 64. Lalu scroll ke bawah lagi. Ini untuk option-nya itu kita hapus semua. Nah, kalau sudah kita save, lalu kita akan menambahkan switch. Untuk menambahkan switch, kita mengunduh gambarnya terlebih dahulu. Ini kita ke browser, lalu kita ketik Lab Hub. Ini kita buka websitenya. Setelah itu kita pilih menu add-ons, kemudian ini lalu pin. Nah, ini mendownloadnya yang ini ya, yang 186 Linux yang ini, lalu download akan masih terdownload. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi ini kita di pause terlebih dahulu karena saya sudah mendownloadnya sebelumnya. Nah, setelah selesai mendownload, kita akan masuk ke WinSCP. Kita login ke menunya SCP, kita pilih SCP file protokolnya, lalu hostname-nya pakai IP dari si VMware-nya. Lalu portnya itu 22. Untuk username-nya root. Nah, untuk password karena belum tiba, maka kita pakai pinet ini. Kita ketikkan lalu login. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder, lalu pilih OPT, kemudian add ons. Nah, lalu ini kita upload file image-nya. Image-nya yang tadi di-download ya. Kita klik kanan, terus pilih upload. Nah, kalau sudah, ini kita kembali ke Pinet Lab. Kita selesai dulu. Nah, lalu ini kita ke sistem, kemudian pilih sistem setting, selanjutnya fix permission. Oke, lalu kita kembali ke project Internet Gateway. Ini kita klik kanan, lalu pilih node, habis itu pilih Cisco IL. Nah, pilih icon switch, kita share. Ini kita pilih yang switch p.png. Nah, lalu ini kita beri nama yaitu swmin.cco. Kalau sudah, ini kita save. Kemudian saya akan menambahkan, nah seperti ini. Kita klik kanan, lalu pilih node. Setelah itu pilih yang virtual PC. Nah, ini kita beri nama VPC 1, lalu save. Lakukan juga untuk PC-PC yang lainnya. Ini kita rapi-rapikan terlebih dahulu. Jika sudah, ini kita hubungkan semuanya. Nah, hubungkan semuanya. Nah, kalau sudah, ini untuk ISP routernya menggunakan Ether 1. Save. Lalu untuk routernya ini kita menggunakan 2. Lalu untuk switch yang masing-masing menggunakan Ether. Nah, jika saat menghubungkan switch ke PC 4 muncul interface exhausted, maka harus menambahkan jumlah interface switch-nya. Ini kita cancel dulu, kita ke switch, terus edit, lalu scroll ke bawah. Ini kita ubah menjadi 6. Sudah, ini kita save, selanjutnya kita langsung saja sambungkan. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Lanjut yang kelima. Nah, pertama kita akan konfigurasi WAN terlebih dahulu with area network. WAN adalah koneksi Mikrotik ke ISP client atau ISP bertindak sebagai DHCP server yang memberikan IP otomatis ke Mikrotik. Setelah LAN, kita konfigurasi LAN. LAN adalah koneksi router ke klien-klien atau PC. Kemudian kita konfigurasi NAT. NAT digunakan untuk mentranslate IP private menjadi IP public atau sebaliknya. Karena PC menggunakan IP privat, maka kita perlu NAT supaya bisa akses internet dengan ini, out interface dan action, general dan out interface dan action. Nah, konfigurasi WAN terdapat 2 metode, yaitu yang pertama DHCP, lalu yang kedua yaitu static atau manual.
Nah, untuk yang DHCP atau GLI ini teman-teman bisa masuk ke Mikrotik terlebih dahulu. Setelah login menggunakan user, di sini terdapat parameter yang kita dapat dari DHCP yang yaitu ada 3. Yang pertama IP address DNS, lalu gateway. Nah, untuk mengeceknya ini kita bisa ketikkan IP DHCP client detail. Nah, ini IP default-nya muncul. Kita hapus IP ini agar belajar dari 0. Lalu ini kita terdapat gateway-nya yaitu 192.168.64.2. Ini kita catat. Nah, yang ini. Nah, lalu untuk hapus IP default, ini IP-nya berada pada number 0. Nah, kita ketikkan remove number. Enter, print. Nah, di sini IP-nya sudah terhapus ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan tambahkan DHCP client baru. Gunakan perintah DHCP client add interface. Ini saya menggunakan 1 ya, teman-teman. Lalu disable, no. Enter, lalu ini kita ketikkan IP. Nah, di sini IP sudah ada ya, teman-teman, yaitu 192.168.64. Nah, ini Pak. Nah, lalu lanjut untuk DHCP mode V. Teman-teman bisa masuk ke Winbox, lalu login menggunakan via MACaddress ini ya, teman-teman. Untuk usernya yaitu, lalu ini kita connect. Nah, setelah itu kita masuk ke IP, lalu pilih DHCP client. Nah, di sini terdapat IP DHCP yang tadi kita sudah konfigurasi. Di sini, teman-teman, kita hapus saja. Lalu ini kita pilih add, lalu enter 1. Kemudian untuk interface-nya itu kita enter 1. Ini wajib dicentang. Lalu apply. Setelah itu kita untuk status maka akan muncul IP address-nya gateway DNS set. Ini klik OK. Kemudian ini kita tes ping 88 di kita punya terminal. Lalu kita ping 888 enter. Nah, di sini hasilnya itu TTL ya, teman-teman. Setelah tadi mengkonfigurasi di Winbox, kita akan hapus dulu IP DHCP yang tadi. Nah, di sini sudah terhapus ya, teman-teman. Lalu ini kita tambahkan IP address manual. IP add, ini kita menggunakan gateway ya, yang ini. Nah, untuk yang belakangnya itu bebas, teman-teman. Ini saya menggunakan 24. Jangan lupa bawahnya kalau sudah interface-nya menggunakan enter 1 lalu enter, kita cek. Dan di sini sudah ada ya, teman-teman. Lalu ini kita coba ping gateway-nya. Dan di sini hasilnya itu sudah TTL. Nah, lalu untuk itu kita tambahkan root gateway-nya, IP root gateway, lalu untuk set DNS-nya IP DNS set server 888. Lalu kemudian kita cek IP DNS print. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Servernya 8888. Untuk dinamik servernya 192.168 dan yang ini. Lalu nah, teman-teman, ini kita tes ping 88. Nah, ini hasilnya itu TTL. Ping terus kita ping google.com. Nah, hasilnya itu juga sama yaitu TTL. Nah, teman-teman, ini kita ke static mode. Kalau sudah buka ini box, ini kita pilih IP, lalu ke address. Nah, kalau sudah, ini teman-teman bisa masukkan IP-nya yaitu yang ini. Slice-nya 24. Lalu untuk interface-nya yaitu ether 1. Kalau sudah klik OK. Lalu selanjutnya pilih IP lagi. Lalu ke root. Nah, kalau sudah ini teman-teman bisa ke IP-nya. Ini klik OK. Lalu untuk DNS, yang DNS-nya, nah ini untuk servernya yaitu 888. Kalau sudah apply, lalu OK. Nah, untuk konfigurasi LAN, ini pada Winbox, buka IP lagi, lalu ke address. Nah, ini pilih yang ini ya, teman-teman. Untuk interface-nya itu Ether 2. Nah, kemudian yang DHCP server ini bisa pilih IP lagi, lalu pilih yang DHCP. Kemudian untuk yang interface 2-nya, kalau sudah seperti ini, klik OK saja. Nah, kalau sudah dikonfigurasi semua, ini kita cek apakah si PC sudah mendapatkan IP. Kita klik 2 kali, lalu ketikkan IP DHCP. Nah, ini muncul DORA. Untuk hasil IP-nya yaitu ini. Selanjutnya yang PC 2. Nah, untuk hasil IP-nya itu ini. Selanjutnya untuk yang 3 IP DHCP ini muncul corak. Untuk hasil IP-nya itu selanjutnya untuk yang PC 4 untuk hasilnya ini. Selanjutnya PC 5. Nah, kemudian ini untuk konfigurasi NAT kita ke Winbox lagi, lalu pilih IP, lalu ke firewall. Teman-teman, untuk J-nya ini lalu kemudian yang out menggunakan interface 1. Untuk action-nya mas squared di seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa klik apply lalu OK. Ini berupa saya sudah mengukur semuanya, tinggal klik OK. Nah, lalu ini kita tes di tes ping di semua PC-nya. Ini kita ke PC 1 ini ping 88, ini TTL, lalu kita ping google.com, TTL juga. Lalu ini kita ping 88, lalu google.com. Nah, yang ping 88 itu TTL. Sekarang ping google.com. Nah, TTL. Ini kita lakukan ke semua isinya ya, teman-teman. Sudah untuk
VPC 3, lalu kita ping Google.com, lanjut ke VPC 4, kita ping Google.com, kita juga lakukan ke VPC terakhir ini, kita ping nah TTL ya teman-teman, lalu ping Google.com juga. Nah ini sudah berhasil semua. Nah kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai ARP. Nah, ARP itu berfungsi ketika kita melakukan request seperti PIN 88 dan juga Google Chrome. Maka ARP akan mencatatnya. Nah, untuk melihat hasil pencatatannya, ini kita bisa membuka Winbox. Lalu ini kita ke IP. Nah, ini paling atas menu ARP. Nah, di menu ARP tersebut, kita bisa melihat daftar IP-IP yang sudah melakukan request ke alamat seperti 88 dan juga Google Chrome tadi. Pada tampilan ini, kita bisa melihat ada IP dengan angka yaitu 254, 253, 252, 251, 250. Nah, yang merupakan IP milik ini PC-PC tersebut ini ya teman-teman. Nah, jadi ada IP 253, 252, 254 dan 250 dan lain-lain sebagainya. Semuanya ini akan tercatat pada tabel ARP tersebut. Nah, sekian pada pembahasan video kali ini. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.